Selamat pagi kepada Bapak Sandika Arya Yuda Rahman, SEMM, dan rekan-rekan semua. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan sehingga saya Alfani Marbun bisa mempresentasikan hari ini tentang hasil laporan studi kelayakan rencana bisnis yang akan saya dirikan bernamakan Goodies Bakery. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan saya presentasikan hari ini. Di mana dalam presentasi ini kita akan melihat implementasi dan praktik dari berusaha berdasarkan aspek yang terkandung dalam studi kelayakan bisnis, khususnya mengenai layak atau tidaknya suatu usaha didirikan berdasarkan aspek legalitas dan hukumnya, aspek pasar dan pemasarannya, aspek keuangannya, aspek manajemen dan organisasi usahanya, aspek teknik dan operasional, aspek dampak lingkungan hidupnya. Nah, selanjutnya ada identitas usaha yang kami rencanakan, itu bernamakan Goodies Bakery yang bertempat atau berkolokasi di Jalan Bumi Raya 12, Cikarang Utara, Bekasi, dengan kode pos 17831, dengan logo seperti logo gambar yang tertera di layar, dengan makna roti berlapis yang memancarkan kelembutan dengan aroma khas gandum kaya serat dan nutrisi. Selanjutnya, ada legalitas usaha. Yang pertama, tentunya kita harus mendapatkan sertifikat hak kepemilikan tanah atau bangunan, sertifikat merek, dan sertifikat food safety atau keamanan makanan, juga sertifikat halal. Selanjutnya, di sini ada aspek pasar dan pemasaran dengan menggunakan analisis segmenting dan marketing mix yang terdiri dari segmenting geografi, demografi, psikografis, dan perilaku, sedangkan marketing mix-nya menggunakan prinsip 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Di mana segmenting geografinya berada di lokasi usaha dekat pusat kota, kampus, dan perkantoran, sedangkan segmenting demografinya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari usia, jenis kelamin, pendapatan, agama, dan ras. Dan segmenting psikografisnya dapat dijangkau oleh semua kategori kelas sosial dan gaya hidup. Dan yang terakhir, segmenting perilakunya bisa disesuaikan atau dikembangkan dengan permintaan konsumen, baik dari rasa, bentuk, maupun ukuran rotinya, serta kemasannya yang trendy. Selanjutnya ada prinsip marketing mix dengan prinsip 4P, yaitu product, price, place, dan promotion, dengan strategi produknya menggunakan bahan baku utama berkualitas, sehat, kaya akan serat dan nutrisi, serta variasi baik dari rasa maupun bentuknya dan juga toppingnya, dan kemasannya yang aman. Selanjutnya ada strategi dari harganya dengan ukuran large atau besarnya itu harga jualnya mencapai Rp50.000 dan mediumnya ada di kisaran mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp40.000, dan ukuran yang kecil atau smallnya itu ada di kisaran sebesar Rp15.000 sampai Rp20.000. Selanjutnya ada strategi lokasi dan distribusi atau place-nya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berada di kisaran pusat kota Jalan Bumi Raya 12, Cikarang Utara, Bekasi. Dan selanjutnya ada strategi promosi menggunakan media cetak seperti spanduk dan banner, media sosial, online marketplace seperti Instagram, TikTok, GoFood, dan Shopee Food. Selanjutnya ada analisis SWOT yang kami lakukan itu berdasarkan usaha ini memiliki kekuatan karena telah memenuhi perizinan usaha dan memiliki karyawan yang dengan sifat dan sikap profesional, serta mengandalkan bahan utama yang berkualitas dan variasi bentuk,
serta rasanya. Namun sayangnya, meskipun memiliki kekuatan, usaha ini juga memiliki kelemahan, yakni mudah ditiru atau anti mainstream karena kami menjual roti seperti yang kita ketahui banyak penjual roti di sekitaran kita dan peluangnya itu meskipun mudah ditiru karena banyak peminat, target pasar kita juga luas dan lokasi usahanya juga dekat dengan pusat kota sehingga lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan targetnya. Dan ancaman dari luarnya itu karena mudah ditiru tadi, muncul pesaing-pesaing baru dan cepat pergeseran tren dari sudut pandang konsumen. Yang artian konsumen dikhawatirkan mudah bosan. Selanjutnya ada alokasi dana dari perencanaan usaha kami, Goodies Bakery ini. Mulai dari biaya pembelian tanah dan lokasi, biaya bangunan dan prasarana, biaya pembelian peralatan, investoris kantor, biaya operasional, dan biaya produksi dengan ditotalkan jumlah kebutuhan dana usahanya itu sebesar 90 juta 900 ya. Sedangkan dana yang tersedia atau modal saya sendiri itu sudah ada 50 juta rupiah. Jadi yang dana pinjaman yang akan dibutuhkan itu sebesar 40 juta 900 ya. Dengan kebutuhan modal kerjanya seperti yang tertera, perputaran modal kerjanya itu sebanyak 4 kali dengan modal per tahunnya sebesar 90 juta 900 rupiah. Total investasinya diperkirakan 150 juta rupiah dan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan itu sebanyak 40 juta 900 rupiah. Serta periode perputaran balik modalnya jika diasumsikan dalam setahun sebanyak 12 bulan dan perputarannya 4 kali, jadi kita bisa berasumsi perputaran modal kerja dalam per tahunnya itu sebanyak 3 bulan atau per 3 bulan. Dan estimasi untuk laba rugi usaha ini dengan pendapatan banyak 100 juta rupiah per tahunnya berdasarkan harga jual produk kami dan biaya yang keluar dari total biaya kebutuhan alokasi dananya itu 90 juta 900 rupiah dan penyusutannya 11 juta 820 rupiah. Jadi dikurangi oleh pendapatan maka mendapatkan total 79 juta 80 ribu rupiah. Dan laba atau keuntungan sebelum dikenakan pajaknya jadi sebesar 20 juta 920 ribu rupiah. Lalu setelah dikenakan pajak 50% dari pendapatan yaitu 10 juta 460 ribu rupiah. Maka laba setelah pajaknya itu kita dapat sebanyak 10 juta 460 ribu rupiah. Dengan aliran kas masuk bersih dengan rumus IT atau earn after tax atau laba setelah pajak ditambah penyusupan, maka dihasilkan sebesar 22 juta 280 ribu rupiah. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi usaha dengan berdasarkan strategi atau organisasi lini dengan pemilik memiliki hak atau orientasi tertinggi di usaha ini dan dibawahi oleh manajer dan manajer keuangan. Lalu selanjutnya ada chef pastry, pelayan, dan kasirnya. Dengan penjadwalan hari kerja dan jam kerjanya sebagai berikut, beroperasi setiap hari termasuk hari libur dan hari Minggu serta hari-hari libur nasional lainnya. Jam kerjanya dimulai pukul 8 sampai 16 atau 4 sore. Selanjutnya ada aspek teknik dan operasional berdasarkan proses
pembuatannya, yakni ada dari pengolahan bahan baku, pemanggangan roti, pemberian isi dan topping pada roti, serta pemotongan ukuran roti yang menggunakan alat sebagai berikut. Dan proses penyimpanannya, yakni mulai dari fermentasi, sterilisasi alat-alatnya, dan terakhir pengemasan atau finishingnya dilakukan dengan menimbangi isi bersih produk agar proses pengemasannya lebih rapi dan tertata. Selanjutnya di sini ada tata letak ruang produksinya, dibuat secara sistematis maksimal mungkin untuk mencegah ketidakselamatan yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya itu ada aspek dampak lingkungan hidup. Yang pertama, rencana kelola lingkungannya, mulai dari mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi. Setelah dilakukan riset, hampir tidak ada dampak yang membahayakan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh usaha ini pada saat produksi roti. Meskipun demikian, Goodies Bakery tetap melakukan program dan perencanaan untuk pembiayaan terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah jika sewaktu-waktu dibutuhkan dana yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Hal yang dilakukannya mulai dari mengelola lingkungan, yakni sisa-sisa bahan baku yang tidak digunakan akan dikumpulkan menjadi satu dan dikemas dengan rapi untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang terdekat dengan lokasi usaha kami. Dengan demikian, Goodies Bakery terus berusaha untuk menghindari dan mengupayakan untuk minimalkan dampak negatif yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya, dari aspek dampak lingkungan hidupnya kita perlu merencanakan pemantauan lingkungan. Berdasarkan kajian-kajian aspek lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha Goodies Bakery memiliki dampak pada lingkungan di sekitar usaha, misalnya polusi suara yang berasal dari lalu lalang kendaraan karena berada di sekitar pusat kota dan sisa-sisa bahan baku produksinya yang akan menjadi sampah lingkungan. Karena itu, kami lakukan rencana kelolaan lingkungan sebelumnya, yakni dengan mengantisipasi dampak tersebut dan upayanya agar tidak mengganggu baik ketenangan calon konsumen atau pengunjung toko maupun merugikan lingkungan di sekitarnya dengan cara membuat tempat yang representatif dan mampu menghindari terjadinya polusi suara yang dapat mengganggu calon konsumen atau pengunjung toko, seperti ruangan meredam suara. Sehingga pengunjung yang akan menikmati sajian toko kami tidak merasa bising dengan suara lalu lalang kendaraan tersebut. Dan kontak yang bisa dihubungi sebagai berikut yang tertera di layar, itu surel atau emailnya ada di goodies@baking24.com dan media sosialnya Instagram, TikTok ada di username Goodies Bakery All dan teleponnya 081 234 567 891. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait laporan hasil studi kelayakan rencana bisnis yang akan saya buat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri.